Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kecil semua? Hari ini kita kembali membahas materi yang memang tidak asing sebenarnya. Di tema 9, materi terakhir kita. Sebelumnya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, gitu ya. Indonesia berdasarkan letaknya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Indonesia letaknya itu berdasarkan geografis yang merupakan keadaan di permukaan bumi. Artinya Indonesia secara geografis dilihat dari keadaan di permukaan bumi. Kalau kita lihat peta, kalian punya peta di rumah, dibuka lagi, mungkin bisa dilihat bahwa Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu letaknya berbeda-beda gitu ya. Itu semua berdasarkan keadaan di permukaan bumi. Artinya geografisnya itu. Geografis, geo artinya bumi berdasarkan di permukaan bumi gitu ya. Kemudian yang kedua, Indonesia letak Indonesia secara astronomis. Yang dimaksudkan astronomis merupakan pembagian wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Artinya di sini ada pembagian-pembagian yang memang diteliti oleh para ahli dengan pembagian berdasarkan garis-garis yang ada pada peta gitu ya. Oke. Next, yang berikutnya di sini kita bisa lihat peta Indonesia gitu ya, peta dunia yang menggambarkan letak geografis Indonesia. Indonesia berdasarkan letak geografisnya terbagi menjadi dua gitu ya. Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia gitu ya. Asia ada di atas kiri, Australia kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia gitu ya. India atau Hindia sama saja. Indonesia nih, jika dilihat untuk lebih mudah mengingat, Bu Nur berikan visualisasi seperti ini supaya mudah ingatnya gitu ya. Terbagi di antara dua ini, dua benua dan dua samudra gitu ya. Oke. Next. Disingkat seperti ini insya Allah sudah hafal kalian ya, karena memang sudah pernah kita pelajari di tema-tema sebelumnya. Lanjut saja. Nah, untuk yang sekarang mungkin kita akan sedikit menambah wawasan kita tentang letak Indonesia berdasarkan astronomisnya. Astronomis ini merupakan wilayah-wilayah Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya yang dibedakan berdasarkan garis-garis astronomis. Pada garis astronomis kita bisa mengenal dua jenis garis gitu ya, garis bujur dan garis lintang. Nah, garis-garis lintang dan bujur atau garis-garis yang ada pada peta nih, kalian bisa lihat ada garis-garis yang tegak lurus gitu ya. Ini merupakan garis bujur. Garis tegak lurus disebut garis bujur atau garis vertikal, dan ada garis yang mendatar yang disebut sebagai garis lintang. Mendatar atau vertikal disebut garis lintang. Kita lihat Indonesia berdasarkan letak astronomisnya terletak di antara 95 derajat bujur timur. Di sini ada angka ya. Angka-angka ini merupakan angka-angka yang dikeluarkan oleh para ahli yang bisa membagi wilayah-wilayah tertentu di bagian Indonesia khususnya gitu ya. Angka-angka ini
merupakan angka-angka batasan-batasan dari wilayah. Di sini kita melihat ada angka 95 derajat. Karena dia termasuk garis yang tegak lurus, maka dia termasuk garis bujur gitu ya. 95 derajat bujur timur. Di bagian ujung, kalau kita lihat karena dia tegak lurus, maka dia garisnya lurus, batasnya di sini gitu ya, Pulau Sumatera. Kemudian sampai mana Indonesia? Kita lihat, bergeser terus, kita lihat sampai di ujung Pulau Papua, bertuliskan angka 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia berdasarkan letak astronomis terletak di garis 95 derajat bujur timur sampai 95 derajat bujur timur gitu ya. Kemudian kita beralih ke garis lintang. Tadi garis lintang merupakan garis yang mendatar atau garis horizontal, yang berarti dia letaknya ada pada bagian atas. Ada lintang utara di sini karena batas ujung Pulau Sumatera ini ya. Ujungnya ini angkanya 6 derajat, maka Indonesia terletak di garis 6 derajat lintang utara sampai ke paling bawah. Ini bertuliskan, ini mohon maaf salah ya. Jadi ini sebenarnya adalah lintang selatan. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Ini batasnya adalah 11 derajat lintang selatan. Jadi lintang utara, lintang selatan ini patokannya sebenarnya adalah pembagian kutub gitu ya. Kutub di belahan bumi itu terbagi menjadi dua, kutub utara, kutub selatan. Maka untuk letak astronomisnya pun pada garis ini, garis lintang khususnya ya, dia terbagi menjadi bagian utara dan ini selatan, bukan utara ya, dikoreksi sedikit. Oke, yang berikutnya untuk letak astronomis ternyata berdampak adanya pembagian waktu di bagian pulau-pulau Indonesia. Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat. Bagiannya bisa kita lihat di peta gitu ya. Di peta ini ada garis merah. Ini menandakan batas waktu Indonesia bagian barat, WIB gitu ya. Jadi ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Untuk wilayahnya bisa kalian lihat lebih jelas di peta masing-masing. Wilayahnya apa saja? Yang pasti WIB mencakup pulau-pulau ini, Pulau Sumatera semua gitu ya. Pulau Jawa pun semua, dan Pulau Kalimantannya sebagian gitu ya. WIB normal. Depok pun termasuk wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian bergeser, ada juga pembagian waktu Indonesia tengah gitu ya. Ada Pulau Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, ini termasuk waktu Indonesia tengah. Waktu Indonesia barat misalkan di sini jam 7 pagi. Itu ya, di Depok jam 7 pagi, maka di Bali jam 8 pagi. Jadi bergeser 1 jam lebih awal dibandingkan Indonesia bagian barat gitu ya. Bergeser lagi Indonesia bagian timur, ada di bagian timur Maluku, Papua gitu ya. Di sini ada pergeseran waktu selama 2 jam. Jadi selisih waktunya kita patokannya dengan Indonesia Barat karena kita memang berada di bagian barat ya. Kalau kita berada di Sulawesi berarti selisihnya 1 jam. Misalnya di Depok jam 10, maka di bagian Papua sudah menunjukkan jam 12 siang gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa letak astronomis Indonesia bisa berakibat perbedaan waktu pada pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia. Terdapat 3 bagian waktu
Ingat ya, WIB, WITA, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur ya. Oke. Di sini yang berikutnya adalah ringkasan. Sebenarnya kalau bisa Bu Nur artikan dengan bahasa tulisan supaya lebih bagus ya. Garis lintang tadi Indonesia terletak di garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Garis lintang adalah garis hayal pada peta. Jadi dia garisnya ini hanya ada pada peta atau pada globe. Kalau untuk real sebenarnya Indonesia bumi gitu ya, Indonesia atau negara-negara lain tidak ada garisnya gitu ya, karena ini garis-garis ini merupakan garis yang memang sengaja dibuat untuk memudahkan perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengetahui ukuran waktu dan iklim pada suatu negara atau wilayah tertentu. Garis lintang bisa diartikan sebagai garis hayal. Garis hayal ini merupakan hayal, berarti hayalan. Ini buatan manusia lah. Garis hayal pada peta yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nanti kita akan belajar tentang khatulistiwa. Itu seperti apa? Itu ya. Kemudian garis lintang terbagi menjadi dua, utara dengan selatan. Dengan adanya garis lintang, maka Indonesia bisa dilihat dia memiliki iklimnya iklim apa. Dia memiliki iklim tropis, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah garis bujur. Garis bujur sama merupakan garis hayal, tapi dia itu menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi bagian atas sama bagian bawah, karena garis bujur tadi pengertian singkatnya adalah garis yang vertikal atau tegak lurus, berarti dia bisa dibayangkan menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan, bagian atas dengan bagian bawah, yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 bagian waktu, gitu ya. Garis bujur terbagi menjadi 2 juga, yaitu bujur timur dan bujur barat, gitu ya. Oke, next. Nah, ini merupakan visualisasi belahan bumi, gitu ya, seluruh dunia. Namanya globe, peta di atas bola-bola, peta di atas bola. Jadi ini bisa kalau kita menggunakan di sekolah bisa diputar, karena kita patokannya ingin membahas tentang Indonesia, maka fokusnya ke sini. Nah, tadi kembali Bu Nur ingin menjelaskan sedikit tentang garis khatulistiwa, bahwa garis khatulistiwa merupakan garis yang membagi antara kutub utara dengan kutub selatan. Garis khatulistiwa merupakan bagian dari garis lintang. Kenapa garis lintang? Karena dia garisnya mendatar, gitu ya. Dia berada tepat di tengah, karena memang berada pada titik 0 derajat di tengah, membagi 2 belahan bumi. Dan Indonesia nih, ini semua pulau Indonesia berada tepat di sini. Nah, dikarenakan dia berada di bagian tengah sini, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Artinya Indonesia memiliki iklim yang paling bersahabat dengan makhluk hidup di muka bumi. Ketika dingin tidak terlalu dingin, ketika panas tidak terlalu panas. Tumbuhan subur, hewan-hewan pun bisa hidup dengan baik, gitu ya. Oke. Yang terakhir Bu Nur ringkaskan di sini bahwa letak geografis menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan musim penghujan, gitu ya. Kemudian di sini letak astronomis menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Oke, itu saja penjelasan singkat dari Bu Nur. Jika kalian ingin membuktikan tentang garis lintang, garis bujur,
kalian bisa lihat kembali petanya. Kalian lihat garis-garis di situ, ada tulisan LU, LS, BT atau BB. Itu merupakan gambaran letak astronomis di setiap wilayah gitu ya. Oke, sekian dari Bu Nur. Setelah ini silahkan mengerjakan kuis. Ya, tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dimudahkan semua. Ingat, dibaca dulu materinya baru kalian mengisi kuis supaya nilai kuisnya itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, sekian dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.